Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu lagi dalam Ephrata Diffusion. Tema yang kita bahas hari ini adalah hati Yesus, hati yang mengampuni. Pada bagian yang kedua, menjadi serupa dengan Yesus itu berarti kita belajar memiliki hati Yesus. Hati Yesus yang kita bicarakan pada bagian ini adalah hati yang mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam New King James Version dikatakan, kasihilah musuhmu, berkati mereka yang mengutukmu, lakukan yang baik bagi mereka yang membencimu, dan berdoa bagi mereka yang menganiayamu. Standar ajaran Yesus melebihi dari ajaran daripada para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, para guru spiritual, guru moral yang ada. Bahkan sampai hari ini, tidak ada yang melampaui pengajaran daripada Yesus. Bagi orang yang pernah disakiti atau sering disakiti, apalagi kalau rasa sakit itu masih terasa, belum pulih, belum sembuh, tidak mudah melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi siapakah yang mampu melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sendiri. Ketika Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, pada saat itu Yesus tidak dalam keadaan tertekan, tidak dalam keadaan menderita. Namun pada saat dia ditangkap, diadili, dia disalibkan, pada saat dia terpaku di atas kayu salib, dari atas kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa, Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya dia, yang memusuhi dia, yang menyalibkan dia. Sekalipun dalam keadaan menderita, sekalipun sekujur tubuhnya penuh dengan luka bekas cambukan, sekalipun kepalanya telah dimahkotai dengan duri, sekali lagi, Yesus tetap konsisten dengan pengajarannya, memberi pengampunan bagi orang-orang yang melukai dia. Ada banyak orang, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau lagi punya hubungan baik, hatinya lagi senang, maka dia juga suka berbuat baik, suka mengasihi, suka memberi, suka menolong, sering juga mendoakan. Tetapi kalau hatinya sudah tersinggung, maka dia tidak lagi mau berbuat baik, dia tidak lagi mengasihi, tidak lagi mau bersahabat, bahkan cenderung memusuhi, menyerang. Tapi hati Yesus tidaklah demikian. Kasihnya kekal, pengampunannya kekal kepada manusia, sekalipun manusia seringkali melukai hatinya. Siapakah yang mampu mengasihi dan mendoakan musuh? Yang kedua adalah murid Yesus. Orang yang mampu mengampuni dan mengasihi musuh, yang mampu berbuat baik kepada musuh dan mendoakan mereka adalah
seorang yang telah menjadi murid Yesus, orang yang telah sadar semua dosanya diampuni oleh Yesus. Dan orang itu mau belajar seperti Yesus yang suka mengampuni. Stefanus salah satu contoh yang dikisahkan di dalam Alkitab. Ketika dia diseret keluar, dilempari dengan batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru kepada Allah. Dia berseru dengan nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah mengatakan demikian, meninggallah ia. Kemampuan kita untuk mengampuni dan mendoakan musuh tidak ditentukan besar kecilnya kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Bukan juga karena dalam atau dangkalnya rasa sakit yang kita alami. Tetapi kemampuan kita untuk mengampuni orang-orang yang memusuhi kita adalah sangat ditentukan seberapa dalam dan seberapa besar kasih kita kepada Yesus. Semakin besar dan semakin dalam kasih kita kepada Yesus, semakin besar dan semakin mampu kita mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, coba renungkan sejenak. Coba buka hati, adakah seseorang yang belum kita ampuni sampai hari ini? Mari kita mencontoh Yesus yang tetap konsisten dalam mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.